Salam jumpa kembali saudaraku sekalian. Doa saya pada kesempatan ini bahwa saudara ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita berada di akhir pekan, kita akan menyambut hari beribadah pada esok hari, tetapi juga kita dalam suasana menyongsong kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Indonesia merdeka dari penjajahan. Saudara-saudara sekalian, kita boleh melihat di rumah-rumah dari setiap warga masyarakat bahwa orang memasang umbul-umbul, orang memasang bendera dan lain sebagainya. Tandanya bahwa kita dalam suasana memperingati Indonesia merdeka yang ke-75 tahun. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Allah juga mengajarkan kita tentang kemerdekaan. Bahwa dulu kita di dalam keadaan berdosa. Sekarang kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Karena itu dalam kesempatan ini saya ingin membagi kebenaran firman Allah kepada kita tentang kita benar-benar merdeka dari hukum dosa dan kita memiliki kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pasal 6 ayat 17-18 dan ayat 22. Berbunyi sebagai berikut, tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya ulangi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudaraku yang diberkati Tuhan, merdeka berarti terlepas dari cengkeraman penjajah. Merdeka berarti kita terlepas dari tekanan penjajah. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa dulunya kita ada di bawah kungkungan dosa. Dulu kita berada di bawah penjajahan dosa. Dan dosa itu berakibat. Dosa itu berimplikasi, membawa akibat kepada kita adalah kematian yang kekal untuk selama-lamanya. Tetapi firman Allah mengajarkan kepada kita atau memberitahu kepada kita bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Siapa yang memerdekakan kita? Yesus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Dulu kita menjadi hamba dosa dan akibat daripada dosa itu adalah kematian yang kekal untuk selama-lamanya. Tetapi Yesus telah datang di kayu salib. Datang dan dia telah mati di kayu salib. Dan dia telah menebus dosa kita. Dan kita telah dimerdekakan dari dosa. Karena itu dalam kesempatan ini saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa sebagai orang-orang merdeka, mari kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Kristus. Karena Kristuslah maka kita hidup di alam kemerdekaan. Kristus telah memerdekakan kita dan kita telah menjadi hamba kebenaran. Hal yang kedua adalah mari kita mau hidup sebagai orang-orang merdeka. Hidup sebagai orang-orang merdeka artinya bahwa kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi hidup dalam gelimang dosa. Kita tidak lagi hidup dalam belenggu dosa. Tetapi kita hidup sebagai hamba-hamba kebenaran.
hidup melayani Tuhan, hidup bersyukur kepada Tuhan, hidup memuji Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan, melakukan sesuatu sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Puji Tuhan, saya berdoa kepada saudara supaya dalam kesempatan ini saudara menerima firman Allah sebagai makanan dan kebutuhan rohani bagi kehidupan ini, dan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang punya firman akan memberkati kita sekalian. Haleluya.